Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Di video kali ini saya akan membahas manga Sun Wukong chapter 98. Baiklah, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like-nya, komen dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke ceritanya. Di awal manga kita diperlihatkan dengan kedatangan sosok Dewa Dark Shadow yang datang dari surga kegelapan. Kelompok Tan Sang Sang pun dibuat kaget dengan kedatangan mereka karena auranya tidak seperti arwah-arwah jahat lainnya. Pemimpin dari kelompok Dewa Dark Shadow pun melihat seorang manusia, seorang arwah dan seekor naga dan dia pun berkata jikalau dia telah datang ke tempat yang benar. Mereka pun berkata dengan baik jikalau kelompok Tang San Sang tidak perlu takut ataupun panik karena mereka datang membawa kabar baik menurut mereka Wakakaka. Dia pun memberitahu Tang San Sang bahwa dia yang telah membantu surga dahulu kini menjadi buronan karena telah membantu Sutra kabur. Sambil mengetuk buku dia berkata bahwa semua itu akan segera berakhir. Tang San Sang pun berkata jikalau mereka tidak terlihat seperti seorang dewa yang datang dari surga. Sambil tersenyum salah satu dari dewa surga kegelapan pun berkata, jikalau hari-hari para dewa telah berakhir jadi kau tidak perlu khawatir, kata mereka. Sambil memperkenalkan namanya, mereka pun berkata jikalau mereka adalah utusan dari istana surga Dark Shadow. Tang San Sang pun dibuat kebingungan dibuatnya. Seiyu pun ikut bingung dan bertanya apa itu. Sambil tertawa utusan surga kegelapan pun berkata jikalau surga yang dulu sudah tidak ada lagi dan telah digantikan oleh istana surga Dark Shadow. Dia pun berkata jikalau semua kriminal dengan catatan kejahatan akan diproses ulang dan akan menjalani pengadilan yang berbeda. Shao Jing pun berkata jikalau mereka adalah dewa yang telah tercemar. Utusan surga kegelapan pun berkata, jikalau mereka kesini untuk menjemput Nona Tianyu, untuk kembali kepada mereka dan akan memberikan imbalan atas jasa besarnya. Dengan polosnya Nona Tianyu menjawab jikalau kakeknya melarang dia pergi dengan orang asing, dan berkata sebaiknya mereka pulang saja. Sambil tersenyum utusan surga kegelapan berkata jikalau mereka bukanlah orang asing, karena dia adalah dewa dari Dark Shadow surga yang baru, katanya. Sambil menjelaskan jikalau salju hitam itu menunjukkan kebangkitan dari Tianzun pertama yang merupakan dewa kuno ayah dari Dark Shadow. Lalu Dark Shadow pun menegaskannya lagi jikalau mereka terus melanjutkan perjalanan mereka ke barat dengan Sang Sutra, akan ada banyak bahaya dan rintangan yang telah menanti mereka. Dan berkata jikalau semua orang pasti ingin hidup yang damai dan bahagia. Lalu tiga murid dari Tang San Sang pun hanya bisa terdiam. Dark Shadow pun berkata serahkanlah Sang Sutra pada kami, dan mereka akan dibebaskan dari penderitaan dan akan diberikan imbalan yang besar. Dan mereka pun berkata jikalau tak perlu mengkhawatirkan Nona Tianyu karena dia akan diperlakukan dengan layak. Dengan muka songongnya Dark Shadow berkata jikalau Tang San Sang pasti sudah letih maka dari itu mereka meminta untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada para dewa saja. Lalu Tang San Sang bertanya apa rencana mereka mengawal Xiao Yu kembali ke surga. Dan Dark Shadow menjawab jikalau mereka akan melayaninya, memberinya makan dan memberikan harta yang dia inginkan. Tang San Sang pun berkata sayangnya bukan itulah yang dia inginkan. Sambil menerangkan jikalau yang diinginkan adalah menyelamatkan dunia. Tang San Sang pun jadi ragu kepada mereka dan meminta bukti apa yang dia punya untuk membuktikannya jikalau mereka adalah utusan surga Dark Shadow. Dan dahulu utusan dari surga telah mencoba melukainya namun Gautama mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Xiao Yu. Dan Dark Shadow pun menegaskan jikalau itu semua adalah masa lalu. Dan mereka pun berkata jikalau mereka adalah utusan dari surga yang baru, jadi mereka tidak perlu khawatir. Lalu Tang San Sang berkata, jikalau dulu masih ada dewa yang jujur dan bersih, lalu berkata mereka adalah arwah jahat,
makhluk dari para dewa yang telah dicemari. Dark Shadow berkata jikalau mereka adalah dewa yang bijak. Tang San Sang kembali mengeluarkan kata-kata kerenya di sinin. Tang San Sang berkata jikalau arwah jahat tidak akan pernah bijak. Mereka sungguh bodoh jikalau berpikir rencana semacam ini akan berhasil. Xiao Yu pun berteriak membenarkan perkataan Tang San Sang. Sambil mengusir mereka karena Tang San Sang telah memenangkan debat kali ini. Wah, kakak sudah seperti pemilihan presiden saja. Tang San Sang pun menyuruh Xiao Yu mundur. Dia berkata, jikalau ada orang yang saat kalah berdebat akan lebih memilih untuk bertarung. Xiao Yu pun mundur sambil berkata hati-hati. Dan chapter kali ini pun berakhir dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tetap pantengin terus channel ini. Dan terima kasih telah menonton sampai habis.